Oke teman-teman, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin juga ada di benak kalian. Apa sih tugas seorang dengan jabatan Project Fleet Performance and Evaluation di industri kapal tanker oil and gas? Nah, untuk menjawab itu kita akan bahas secara mendalam, tapi tetap simple dan mudah dimengerti. Jadi, Project Fleet Performance and Evaluation adalah posisi yang sangat penting, apalagi di industri kapal tanker oil and gas. Kalau kita bicara soal oil and gas, kalian pasti tahu kan betapa krusialnya transportasi minyak dan gas lewat laut. Dan yang bertanggung jawab memastikan kapal-kapal tanker yang membawa minyak atau gas ini berjalan optimal adalah orang dengan peran ini. Mereka punya tugas untuk memastikan bahwa seluruh armada kapal yang ada dalam pengelolaan perusahaan itu berjalan sesuai dengan target. Tidak ada yang melenceng dari kinerja yang diharapkan. Bagaimana caranya? Pertama, mereka harus paham betul kondisi dari setiap kapal dalam armada. Bukan cuma sekedar tahu kapal itu sedang berlayar di mana, tapi juga bagaimana kondisi mesin, bahan bakar yang dipakai, hingga performance seluruh sistem di kapal. Mereka akan menganalisis data kinerja kapal seperti kecepatan, efisiensi bahan bakar, jumlah perjalanan, dan tingkat emisi. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi data real time yang harus dipantau terus-menerus. Selanjutnya, bagaimana sih optimalisasi kinerja kapal? Bayangkan, armada kapal tanker yang ada bisa saja terdiri dari puluhan hingga ratusan kapal. Semua kapal ini mewakili jadwal, rute, dan beban kerja masing-masing. Posisi Project Fleet Performance and Evaluation juga bertanggung jawab untuk memastikan setiap kapal ini bekerja seefisien mungkin. Ini termasuk bagaimana merancang rute yang optimal, sehingga bahan bakar yang digunakan bisa lebih hemat, tapi tanpa mengurangi ketepatan waktu pengiriman. Mereka juga membuat rekomendasi tentang teknologi atau metode baru yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, bisa jadi mereka menemukan bahwa penggunaan teknologi monitoring terbaru bisa membantu memperpanjang usia mesin kapal atau mengurangi konsumsi bahan bakar. Nah, rekomendasi ini harus didasarkan pada data konkret yang mereka kumpulkan dari seluruh armada. Bagaimana caranya mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan? Setiap akhir periode, tugas utama mereka adalah membuat laporan evaluasi. Laporan ini tidak hanya untuk internal perusahaan, tapi seringkali juga harus disampaikan kepada klien ataupun investor. Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana performance kapal sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Apakah ada kendala selama periode tertentu? Apa saja yang perlu diperbaiki, dan apa yang sudah berjalan dengan baik. Selain itu, orang dengan posisi ini juga akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Misalnya, ketika perusahaan harus memutuskan apakah perlu mengganti mesin kapal dengan yang lebih efisien atau menginvestasikan dana untuk pembelian kapal baru. Jadi, setiap keputusan besar yang menyangkut armada akan sangat dipengaruhi oleh analisis yang telah mereka buat. Meskipun terlihat seperti pekerjaan yang sangat analitis dan berbasis data, posisi ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang kuat. Kenapa? Karena mereka harus bekerja sama dengan berbagai tim, mulai dari engineer kapal, lalu tim maintenance, hingga manajemen di kantor pusat.
Mereka harus bisa menjelaskan data yang mereka analisis dengan cara yang mudah, sangat gampang dipahami oleh semua pihak, agar solusi yang tepat bisa diambil. Di era digital ini, teknologi memainkan peran yang sangat besar dalam tugas mereka. Teknologi seperti IoT atau Internet of Things sudah mulai diterapkan di banyak kapal tanker, mulai sensor yang dipasang di berbagai bagian kapal. Semua data tentang performa kapal bisa diakses secara real-time. Orang yang bekerja di posisi ini akan memanfaatkan teknologi ini untuk menganalisis performa kapal secara lebih cepat dan akurat. Tidak hanya itu, teknologi kecerdasan buatan atau AI juga mulai diterapkan untuk memprediksi kapan sebuah kapal mungkin membutuhkan perbaikan, atau kapan sebuah komponen tertentu mungkin akan mengalami kerusakan. Jadi, tugas mereka juga termasuk memanfaatkan teknologi-teknologi canggih ini untuk memastikan armada tetap beroperasi dengan lancar dan efisien. Nah, di industri oil and gas, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan juga sangat penting. Jadi, orang dengan posisi ini juga harus memastikan bahwa kapal-kapal dalam armada mematuhi regulasi yang berlaku, terutama yang terkait dengan emisi gas buang dan penggunaan bahan bakar. Mereka akan bekerja sama dengan tim compliance untuk memastikan bahwa kapal tidak hanya efisien secara ekonomi, tapi juga ramah lingkungan. Jika ada kapal yang melanggar regulasi, maka mereka harus segera mengambil tindakan korektif. Misalnya, jika ada masalah dengan emisi gas buang yang terlalu tinggi, mungkin perlu dilakukan penggantian atau perawatan pada sistem pembuangan gas. Semua keputusan ini harus didukung oleh data yang akurat dan solusi yang terukur. Nah, tentu saja pekerjaan ini juga tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah mengelola armada kapal yang beroperasi di berbagai lokasi geografis dengan kondisi cuaca dan lautan yang sangat beragam. Tergantung kondisi ini bisa mempengaruhi kinerja kapal. Jadi, selain memantau kondisi teknis kapal, mereka juga harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti cuaca atau kondisi laut yang bisa mempengaruhi efisiensi operasional kapal. Nah, itu tadi gambaran lengkap tentang tugas seorang dengan posisi Project Fleet Performance and Evaluation di industri kapal tanker oil and gas. Jadi kalau ada yang tanya, apa tugas utama mereka? Jawabannya adalah memastikan armada kapal beroperasi dengan optimal, baik dari segi teknis, ekonomi, maupun lingkungan. Mereka bekerja dengan data, tim teknis, manajemen, dan teknologi canggih untuk memastikan kapal-kapal tanker ini berjalan sesuai target dan tetap efisien. Dan yang paling penting, peran ini sangat vital untuk memastikan pengiriman minyak dan gas berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terima kasih sudah mendengarkan.